Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Kita bertemu lagi di minggu pagi hari ini untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus?
So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. And I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Dengan lembut, here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita sambut Tuhan di tengah-tengah kita. You're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. So here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Altogether lovely, altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Altogether wonderful to me. Terima kasih Tuhan. Ini adalah penyembahan dari setiap hati kami ya Tuhan. Ini adalah penyembahan dari hati kami ini Tuhan, dapat menyenangkan dan dapat muliakan nama-Mu ya Tuhan. Kini kami akan masuk dan lebih dalam hadirat-Mu. Kau berkati setiap kami, Kau berkati setiap jemaat-Jemaat-Mu yang dalam perjalanan yang maupun yang sudah tiba di tempat ini Tuhan, supaya kami dapat memiliki hati yang semakin dan semakin ingin memuliakan dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini penyembahan dan persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ada sukacita? Amin. Boleh duduk kembali Bapak Ibu. Kita angkat satu pujian, betapa hebat.
berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Mari kita bangkit dan serukan namanya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Mari kita serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus Raja di atas segala nama. Katakan Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Dia Raja segala raja. Takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus
nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. haleluya. Bapak Ibu disilakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran dan jiwa kami untuk dibaharui oleh siraman firman rohani. Mari kita angkat suatu pujian. Tuhan inilah hidupku. ini kerinduanku bagimu Tuhan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan
bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagi-Mu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Tinggikan dirimu, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Mari kita tinggikan Dia. Oh, tinggikan dirimu, mengatasi langit dan kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Mari kita sembah Dia. Haleluya Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi semua. Haleluya, haleluya Tuhan, kemuliaan-Mu atas hidup kami. Kau lebih besar dari masalah
besar dari pemenang. Kau yang termulia Tuhan, Kau yang terindah, ku tinggikan Engkau. Haleluya, ku sembah Engkau, ku tinggikan Tuhan. Haleluya, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Saya undang Pak Ferry Berol untuk doa firman. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu di pagi hari ini. Kami sangat dan sangat percaya Engkau Allah yang sudah hadir di rumah-Mu ini Tuhan, di gereja-Mu. Kami boleh memuji, menyembah Tuhan. Dan biarlah apa yang kami berikan ini semuanya berasal dari hati kami yang paling dasar dan menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami Tuhan, kami masuk lebih dalam lagi untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami sadar kami manusia yang banyak kekurangan dan kelemahan. Roh Kudus, tolong kami supaya kami mempersiapkan hati kami yang subur dan baik untuk menerima benih-benih firman Tuhan itu. Sehingga firman-Mu itu menjadi rema dan kekuatan bagi setiap kami. Pakai hamba-Mu Tuhan, Ibu Pendeta Muda Evelyn, yang sebentar akan berdiri di mimbar-Mu ini untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Urapi secara khusus dahsyat hamba-Mu ini Tuhan. Urapannya sama juga bagi kami. Dan kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Shalom.
Ya, salam sejahtera untuk kita semua yang boleh hadir di Gereja Pantai Kosta di Indonesia, Jemaat Permata Mahkota. Juga kami sampaikan selamat hari Minggu, selamat beribadah untuk jemaat-jemaat yang beribadah secara online ya. Kita terpisah oleh ruangan tapi tidak terpisah oleh kasih Tuhan. Dan kita bersyukur hari ini kita boleh ada ya, semua sehat Bapak Ibu, adik-adik ya sehat. Joshua, mantap. Ya, Joshua ini lagi liburan cukup lama ya, sekitar 2 bulan, lalu magang ya di klinik. Jadi kerja yang biasanya kuliah aja ini karena liburan jadi kerja gitu. Beberapa waktu ini saya lihat sampai malam-malam ya, sampai sudah kayak Jeffrey boleh nggak tidur di sini? Ya nggak apa-apa silakan ayo tidur di ruko gitu ya. Dan besok paginya pulang terus jam 9 balik lagi untuk bekerja lagi, luar biasa ya. Anak muda tetap harus semangat. Michaelnya senang karena ada temennya ya di klinik. Anak-anak muda terus berjuang ya, selama masih ada tenaga, ada bakat, talenta, mari kita gunakan sebaik mungkin, kita kembangkan ya. Karena kalau sudah Bapak Ibu ngembangnya ke kanan, kiri, depan, dan belakang ya. Betul Ibu Yani? Betul. Ya kita bersyukur hari ini semuanya boleh ada bisa melayani lagi di dalam rumah Tuhan ya. Pelayanan bisa di mana aja, tapi kalau kita dipanggil untuk melayani khusus di dalam rumah Tuhan, itu juga suatu berkat yang besar. Kita mau terus setia melayani Tuhan, kita juga menopang pekerjaan Tuhan. Nah hari ini kita mau melihat satu kisah yang ada di dalam Yohanes pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 44. Nah ini kisahnya cukup panjang ya. Kita baca, enggak apa-apa ya ibu-ibu ya, ibu-ibu aja, bapak-bapak juga, bapak ibu dan rekan-rekan sekalian, kita baca bergantian. 1 sampai 44 ini kisah tentang Lazarus dibangkitkan. Ya, kita akan baca bergantian, saya dulu 2 ayat, bapak ibu sekalian 2 ayat seperti itu ya. Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya Lazarus. Maaf, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem kira-kira 2 mil jauhnya.
Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dengan dia, maka masih gula hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati?" Maka masih gula pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku." Haleluya, puji Tuhan ya. Terharu juga ya membaca kisah ini karena dikatakan Yesus ini memang mengasihi Marta dan kakaknya yaitu Maria dan juga Lazarus. Jadi ketika Yesus mendengar kabar bahwa Lazarus ini sakit lalu dia tidak langsung berangkat, itu menjadi pertanyaan sebenarnya ya. Nanti kita akan melihat lebih dalam lagi. Kita perlu satu faham dulu, satu pemikiran, boleh next slide, bahwa pelayanan yang Yesus lakukan di dunia ini itu untuk membawa misi kerajaan Allah. Ya, misi kerajaan Allah. Yesus membawa kabar baik bahwa ada keselamatan di dalamnya. Apapun yang ia lakukan, kemuliaan Allah yang harus dinyatakan. Ini adalah misi Tuhan Yesus untuk
datang ke dalam dunia ya Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat dalam percakapan-percakapan Yesus dengan Marta dan Maria ketika ia datang ya, tidak hanya dengan Marta dan Maria tetapi juga dengan murid-muridnya seperti itu. Kita melihat Yesus tidak serta-merta melakukan perintah, melakukan apa yang harus dia perbuat, dia datang langsung dia membangkitkan Lazarus, tidak. Di situ dia memberikan firman-firmannya, pernyataan-pernyataannya. Sehingga di sini kita melihat lagi bahwa pelayanan Tuhan Yesus itu membawa misi kerajaan Allah. Tidak hanya sebatas melakukan mujizat, sebatas orang sakit lalu sembuh, orang mati lalu bangkit, tidak sebatas itu. Tapi ada pesan-pesan tentang kemuliaan Allah yang memang harus dinyatakan. Nah, kali ini di dalam kisah kebangkitan Lazarus. Oke, next selanjutnya. Ada hal-hal yang bisa kita renungkan ya Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Yang pertama, jika kita tahu bahwa Yesus ini mengasihi tiga bersaudara ini ya, MMJ ini ya, Marta, Maria dan dan Lazarus. Kok di sini ada 3J ya. Lagi ke Pare ya Tante ya, jadi nggak bisa datang. Nah ini ada MML atau MLM mungkin ya. Marta, Lazarus dan Maria. Yesus mengasihi. Nah, kira-kira nih kalau udah dikasih tahu, Yesus itu loh Lazarus itu sakit. Kira-kira ekspektasi kita para pembaca itu gimana sih tentang Yesus ini seharusnya ngapain? Coba ayo kita berpikir ya bersama-sama. Apa ekspektasi kita terhadap Yesus? Kalau kita tahu nih, wah Yesus kan sayang sama MLM ini. Terus denger nih kalau dia lagi sakit dan sepertinya parah ya. Yesus tahu bahwa Lazarus sakit dan bisa meninggal. Kira-kira seharusnya apa sih yang dilakukan oleh Yesus gitu? Nah, kita punya ekspektasi sendiri ya Tante ya. Harusnya kalau memang peduli, memang sayang, Yesus ini buru-buru dong. Cepet-cepet. Oh ya segera. Ya kan? Segera, baiklah para muridku, ayo kita segera ke sana untuk mendapatkan Lazarus ya. Dia sudah mau mati, ayo kita packing ya. Loh guru ini gimana? Kapan hari udah mau dibunuh loh sama orang-orang Yahudi di Yudea. Masa mau ke sana sih? Wes gak popo, ini demi saudaraku. Wah, kita sudah ada ekspektasi tentang apa yang dalam tanda kutip harus dilakukan Yesus sesuai dengan ekspektasi kita. Ya, kalau kita mikir kita ada di posisi Yesus dan kita dengar saudara kita akan segera meninggal sakit parah, kita akan ke sana. Yaitu yang kami lakukan ya. Tahun lalu ada kabar kalau sepupunya Mami ya masih tantenya Ko Andrew juga ada kena penyakit yang parah ya, memang kami mengatur waktu untuk bisa ketemu karena Ko Andrew sudah feeling ini bisa-bisa pertemuan terakhir ini dengan Lisa seperti itu. Dan kami datang ke Jakarta bulan Juni ya, lalu memang setelah itu berapa bulan kemudian beliau memang harus menghadap Tuhan Yesus, memang sudah dipanggil Tuhan. Jadi itu adalah kali terakhir kami bertemu dengan Lisa ini sepupunya dari Mami. Jadi kita sebagai manusia kita mengukur dengan ukuran waktu kita. Ya kan, itu yang pertama. Kita punya ekspektasi sendiri terhadap Tuhan Yesus tentang apa yang harus dia lakukan. Nah yang kedua, tapi kenapa sih Yesus itu kok sampai menunda keberangkatannya? Harus delay. Harus menunda keberangkatannya seolah-olah Yesus itu apakah dia sengaja membiarkan Lazarus ini mati? Apakah Yesus sengaja membiarkan Lazarus ini mati? Sampai dikatakan tadi ya, ayat yang ke-6, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Bukan 1 hari, bukan 6 jam ya, menunda selama 2 hari.
Wah, kita sudah punya ekspektasi tadi ya, Yesus kok nggak cepet-cepet, wes nggak cepet-cepet ditunda lagi. Oh, memang sengaja ini Yesus membiarkan Lazarus mati. Tega banget Tuhan. Gitu ya kita secara manusia ya. Kok sungguh teganya dirimu teganya. Itu kata Bang Roma Irama ya, itu waktu Tante Yani masih remaja mungkin ya. Oh Maggie Z, sorry maaf. Maaf kami kaum milenial ya, belum lahir kayaknya itu ya. Sungguh teganya dirimu, teganya gitu ya. Dan perenungan selanjutnya adalah bagaimana Marta dan Maria ini sebagai orang-orang yang mengasihi Yesus merespon tentang kejadian ini. Tentang keterlambatan guru untuk datang, juga respon terhadap kematian dari saudaranya yaitu Lazarus. Oke, next selanjutnya. Ini bisa ya pointernya? Enggak bisa, oke. Nah Bapak Ibu sekalian, kita melihat di sini 4 hari itu bukan sekadar angka ya, tapi di dalam kepercayaan orang Yahudi, mereka percaya bahwa dalam 4 hari kematian seseorang itu, mereka percaya bahwa rohnya itu sudah pergi dari area orang mati tersebut gitu dan tidak mungkin akan kembali. Beberapa kejadian itu disebutkan kayak mati suri ya, sudah dinyatakan meninggal tapi setelah beberapa jam kemudian ternyata rohnya bisa kembali lagi. Nah ini bukan sekedar angka tapi dikatakan bahwa 4 hari. Ya memang Lazarus itu sudah mati dan dipercaya tidak mungkin akan bangkit lagi. Tetapi di dalam kisah ini Yesus datang dan Yesus mengalahkan kepercayaan tersebut. Yesus mampu mengembalikan rohnya Lazarus dan Lazarus ini bisa bangkit kembali. Sebelumnya Yesus juga membangkitkan ya, ada orang mati, ada kisah-kisah ya, anak muda di mana? Di Nain, lalu ada anak pegawai istana ya, Yesus membangkitkan mereka. Tetapi kejadian tentang Lazarus ini dikatakan bahwa ini merupakan puncak dari pelayanan Yesus sebelum ia sendiri pun mati. Kalau kita mau melihat di pasal-pasal selanjutnya, ada di pasal Yohanes 13, 14, itu Yesus sudah makan Paskah dengan murid-muridnya dan di situ dia memberikan banyak wejangan, peringatan tentang nasihat sampai pada akhirnya dia berdoa untuk murid-muridnya dan dia harus ditangkap. Jadi mujizat Yesus tentang menyembuhkan Lazarus ini seolah-olah menjadi gerbang untuk para muridnya dan untuk Marta, Maria, Lazarus yang dikasihi Yesus dan untuk orang-orang Yahudi situ. Pada akhirnya nanti melihat bahwa Yesus itu mati, tapi juga dia akan bangkit. Karena kejadiannya berdekatan. Jadi ketika Yesus itu nanti mati dan bangkit, harusnya orang-orang Yahudi ini bisa mengingat kejadian tentang Lazarus yang dibangkitkan ini. Jadi sebelum Yesus pernah membangkitkan orang mati juga, tetapi kejadian ini merupakan puncak dari pelayanan Yesus sebelum ia akhirnya ditangkap dan disalibkan. Yesus berkuasa atas kehidupan dan kematian, Bapak Ibu. Kita mau lihat di Yohanes 11 ayat 25 sampai 27 tadi. Yohanes 11 ayat 25. Jawab Yesus ketika ia berkata ya kepada Marta, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." "Percayakah engkau akan hal ini?" jawab Marta. "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia." Orang Yahudi itu masih menanti-nantikan Mesias, betul ya. Beberapa di zamannya Yesus itu sudah percaya kepada Yesus, mereka percaya. Jadi
inti kehidupan orang Yahudi, mereka yang tidak percaya Yesus, yang masih dicari sampai sekarang itu kedatangan Mesias. Ya, jadi betapa pentingnya pernyataan Yesus bahwa dia adalah kebangkitan dan hidup ini. Dia adalah utusan Allah. Itu penting sekali untuk kehidupan orang-orang Yahudi. Karena apa? Karena mereka masih menanti-nantikan kedatangan Mesias di waktu itu, bahkan sampai sekarang. Ketika Yesus bertanya kepada Marta, ya Tuhan, maaf, Yesus bertanya kepada Marta, percayakah engkau akan hal ini? Akan Yesus adalah kebangkitan dan hidup ini. Lalu Marta bilang, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Pernyataan ini penting banget Bapak Ibu sekalian, mengingat orang-orang Yahudi masih menantikan Mesias. Hal ini semakin memperjelas tentang identitas Yesus sendiri. Dia tidak mengatakan akulah Mesias, akulah sang utusan Tuhan. Dia memberikan waktu kepada pengikut-pengikutnya ataupun orang-orang Yahudi situ untuk menilai sendiri. Dan pada akhirnya mereka menyatakan, ya aku percaya bahwa engkau Mesias, engkau yang diutus oleh Bapa, engkau adalah putra Allah sendiri. Hal ini semakin memperjelas identitas Yesus sebagai putra Allah dan sebagai Mesias sebelum akhirnya ia sendiri yang bangkit dari antara orang mati. Lalu akan ada pertanyaan, ya apa bedanya? Kan sudah ada orang-orang yang bangkit sebelum Yesus. Tapi orang-orang yang bangkit sebelum Yesus itu dibangkitkan oleh Yesus. Ya, paham ya perbedaannya ya? Memang ada orang-orang yang bangkit ketika Yesus pelayanan. Tetapi mereka pun dibangkitkan melalui Yesus. Lah waktu Yesus mati, lalu Yesus bangkit, siapa yang membangkitkan Yesus? Siapa yang membangkitkan Yesus? Siapa yang membangkitkan Yesus? Allah tidak bisa mati, tapi dia mati tante ya. Dia mati 3 hari ya, tapi dia kan bangkit. Kalau orang-orang itu kan dibangkitkan oleh Yesus. Lah Yesus itu dibangkitkan oleh siapa? Ya dia sendiri. Dengan kuasa yang dari surga, dari Allah Bapa. Tapi Yesus bilang Bapa dan Yesus adalah satu. Jadi dari siapa? Ya dari Yesus sendiri. Yesus tidak perlu nabi untuk membangkitkan dirinya. Yesus tidak perlu pastor, tidak perlu rabi, tidak perlu guru untuk membangkitkan. Karena dia sendiri adalah kebangkitan dan hidup itu sendiri. Yesus sendiri yang merupakan kebangkitan dan hidup. Dan itu dinyatakan sendiri oleh dia. Nah ketika kematian dan kebangkitan ini terjadi, orang-orang Yahudi ini kan harusnya lihat nih, oh iya ya, barusan Lazarus ini dibangkitkan oleh Yesus, dia mati lalu dia dibangkitkan. Tetapi Yesus ini, dia bangkit sendiri. Oleh karena itu ini penting kita melihat kembali tentang identitas Yesus ya. Sebagai Tuhan, sebagai putra Allah, sebagai Mesias. Yang dinanti-nantikan itu ternyata sudah ada, sudah datang. Kalau ada orang-orang Yahudi yang mendengarkan khotbah ini, yang mendengarkan firman Tuhan ini, biarlah Mesias itu yang datang menjamah setiap hati kita, menyatakan bahwa dia sendiri adalah kebangkitan dan kehidupan. Ia adalah kebangkitan dan kehidupan. Kita melihat ini sangat jelas kenapa Yesus harus sampai menunda keberangkatannya. Kisah ini semata-mata bukan kisah tentang Lazarus, tetapi kisah tentang identitas Yesus sendiri. Bagaimana kemuliaan Allah dinyatakan, tetapi harus melalui kematian.
Itulah luar biasanya kekristenan. Yesus mengubah kematian ini menjadi sebuah kemuliaan, menjadi sebuah pengharapan. Kematian di dalam Yesus itu adalah sebuah pengharapan. Di dalamnya menganut kemuliaan. Kita akan melihat beberapa hal dari kisah Lazarus ini. Yang pertama, Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tadi kita sudah baca dalam Yohanes 11 ayat 25 sampai 27. Yesus berkata, kebangkitan dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Dan dia ulangi itu. Di dalam Yohanes 14 ayat 6. Waktu dia kumpul sama murid-muridnya. Ya, waktu dia berkumpul sebelum akhirnya datanglah Paskah dan hari penangkapan kematiannya. Nah, kita lihat Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus ini adalah sumber kehidupan, sumber. Kalau sudah yang namanya sumber, berarti ya sudah itu. Kalau kita mencari ke yang lain susah, malah kita nggak akan nemu ya. Tapi kalau sudah yang namanya sumber, ini merupakan pernyataan yang jelas, akulah. Yesus bilang, ya, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi di dalam Yohanes 14 ayat 6 ini merupakan pengulangan dari Yohanes 11 ayat 25 sampai 27 tadi. Ketika Yesus ngomong, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang ingin dibangkitkan kelak dan hidup bersama Yesus, mari kita percaya kepadanya. Ya, jika kita ingin mengalami Yesus selama-lamanya, kita mengalami kebangkitan dan hidup itu. Percaya kepada Yesus, mau dibaptis dan mau dimuridkan. Dan bagi kita orang yang percaya, penderitaan apapun yang kita alami hari ini, ya, karena ini kan bicara soal kematian ya, tentang penderitaan, itu tidak akan dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang. Kita buka dalam Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat yang kedua. Oh, maaf, saya sepertinya salah ya. Ya maaf, saya salah ayat. Mungkin teman-teman atau Bapak Ibu bisa mencari ya. Ayatnya berbunyi, sebab penderitaan yang kita alami sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang. Penderitaan yang kita alami sekarang, kematian, tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita dapatkan kelak kalau kita tetap berada dalam Yesus, Sang Sumber ini. Jalan dan kebenaran dan hidup. Dia sendiri adalah kebangkitan dan hidup. Ya, Ko Erik? Roma 8 ayat 18. Baik, Roma 8 ayat 18 ya. Boleh dibukakan. Kita akan baca ini bersama-sama. Roma 8 ayat 18. Ya betul ya, pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Apapun yang kita alami sekarang ya, dalam situasi Lazarus, Maria, dan Marta, kita melihat bahwa realita penderitaan atau kematian itu adalah bagian dari kehidupan manusia. Tetapi firman Allah berkata penderitaan zaman sekarang ini yang kita alami itu enggak akan dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Oleh karena itu kita setia, kita melekat pada Sang Sumber itu. Sumber kehidupan, Dia jalan satu-satunya.
dan Dia kebenaran. Kebenaran. Kita lihat poin yang kedua dari kisah Lazarus ini, kita bisa melihat ya, tentang respon dalam menghadapi penderitaan dan kematian Bapak Ibu Saudara. Penderitaan dan kematian ini adalah bagian dari kehidupan. Kita tidak bisa mengabaikan, kita tidak bisa menganggap itu tidak ada, ya. Karena ya itulah realita kehidupan. Kita ada di dalam situasi yang terkadang kita senang, kita terlepas dari masalah, tapi pasti ada waktu-waktu kita menghadapi ini, situasi yang membuat kita menderita. Tetapi penderitaan ini membuat kita menyadari bahwa kita ini manusia yang lemah, Bapak Ibu ya. Kita fana. Tidak semua hal yang bisa kita lihat, kita punya itu menyelesaikan masalah kita itu enggak bisa. Apakah dengan kekuatan kita atau dengan materi kita, dengan uang kita, kekayaan kita, ada hal-hal yang memang enggak bisa seperti itu diselesaikan. Dan ada saatnya kita mencapai garis finish, yaitu kematian. Tetapi dengan pengertian bahwa kita percaya kepada Yesus sebagai sumber kebangkitan dan hidup, kita enggak akan takut lagi menghadapi penderitaan di dunia. Penderitaan di dunia ini macam-macam ya. Penderitaan di dunia ini ada tentang kematian orang yang kita kenal, orang yang kita sayang. Penderitaan kita bisa tentang kesulitan ekonomi, penderitaan kita bisa tentang masalah relasi. Penderitaan di dunia ini bisa tentang perang, ya, tentang krisis, tentang bencana alam. Tetapi ketika pemahaman kita, pengertian kita sudah kuat bahwa kita percaya Yesus itu sang sumber kebangkitan dan hidup, kita tidak akan takut menghadapi penderitaan. Kita tidak lemah, kita tidak terus-terusan jatuh dan putus asa karena kita berpegang kepada Yesus sang sumber kehidupan. Yesus sang jalan, kebenaran, Dia kebangkitan dan hidup. Memang kita akan sedih ya kalau kita ditinggal oleh orang yang kita sayang, oleh orang yang kita kenal. Saya tahu ya beberapa di tempat ini sudah mengalami pengalaman, kedukaan, ditinggal oleh orang tersayang. Seperti Marta dan Maria ya, ditinggal oleh adiknya Lazarus, itu pasti sedih sekali. Saya juga bulan Januari kemarin ditinggal oleh salah satu tante yang dekat ya dengan saya, karena keluarga dari papa itu kan semua di Manado, cuman papa di Jawa. Lalu dengan tante ini saya memanggilnya Mami Len. Mami Len ini dekat dari kecil ya, karena beliau yang sering datang ke Jawa, nengokin kami keluarga yang di Jawa. Waktu bulan Januari itu enggak sempet ya untuk pergi ke sana, tapi kabar duka itu menyedihkan sekali. Ada di sini yang ditinggal oleh pasangan hidup ya, ada yang ditinggal oleh saudaranya, oleh opa, oma, sedih sekali. Tetapi di saat yang sama kita diteguhkan bahwa kematian orang-orang di dalam Tuhan akan mendatangkan kemuliaan kekal, akan mendatangkan hidup yang kekal, akan membawa orang-orang yang mengenal Kristus ini pada kebangkitan kekal. Kita membawa pengertian ini ya. Yesus sumber kebangkitan dan hidup. Tidak hanya hidup kekal, tapi hidup di dunia ini. Sehingga ketika sekali lagi kita mengalami penderitaan, kita tetap kuat. Kita tidak meninggalkan Tuhan karena kita berpegang pada sumbernya langsung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari mulai sekarang kita merespon kesulitan-kesulitan hidup ini dengan datang kepada Tuhan, sang sumber itu. Sang sumber itu, Dia tidak pernah lalai. Dia tidak pernah terlambat. Di poin yang ketiga, waktu terbaik untuk agendanya Tuhan. Ketika kita kembali tadi pada perenungan yang pertama, kita punya harapan ya. Yesus kok enggak datang langsung?
Yesus sudah dengar kabar loh ini Lazarus sakit kok enggak ndang cepet-cepet. Malah menunda berapa hari? 2 hari. Tetapi Yesus mengatakan aku sengaja tinggal supaya nanti kemuliaan Allah dinyatakan. Sudahlah, kita taruh agenda-agenda kita, ya. Taruh semua. Tapi bukan taruh di lemari terus kita tutup sampai berdebu, bukan. Kita taruh agenda kita di bawah kaki Tuhan. Dan membiarkan agenda Allah terjadi dalam hidup kita sesuai dengan waktunya Tuhan. Karena Tuhan itu tidak terbatas ruang dan waktu. Kalau kita terbatas. Betul ya? Hari ini hari Minggu, besok Senin. Ini siang jam 2, jam 1. 1 hari berapa jam, Philip? 24 ya. Tessa, 1 minggu berapa hari? 7 hari. Hugo, 1 tahun berapa hari? 365 atau 366 ya. Nah itu kita terbatas dengan itu. Terbatas. Tuhan udah 1 tahun doaku gak mau jawab-jawab, iki opo sih? Weh, mulai komplain ya. Marta dan Maria waktu ketemu Yesus gimana responnya? Gimana? Kata-kata yang pertama yang diucapkan oleh Marta ya, karena Marta duluan ya. Jadi saya membayangkan Yesus kan dikatakan belum masuk nih ke kampung, tapi dia sudah di area situ. Marta lari-lari mendapatkan Yesus ya, guru. Terus dia bilang apa? Andai saja guru ada di sini. Saudaraku gak akan mati. Andai saja guru lebih cepat. Andai saja guru duluan. Lazarus itu gak akan mati. Gak akan mati ya. Marta punya waktunya sendiri, punya ekspektasi. Waktu Maria, bilang apa Maria? Sama, coba engkau ada di sini guru. Coba jodohku datang lebih cepat ya. Coba aku ketemu dia lebih dulu daripada si A gitu. Pasti dia nanti menikah denganku. Apakah benar itu jodoh dari Tuhan lah ya. Jadi mari kita taruh ekspektasi kita di bawah kaki Tuhan. Biarlah Tuhan mengerjakan agendanya sesuai dengan waktunya. Kita merasa itu penundaan, itu percepatan, tapi bagi Tuhan tidak Bapak Ibu Saudara. Waktu Tuhan itu yang terbaik. Dan kita wajib mengingat ya di awal tadi bahwa Yesus dalam segala pekerjaannya, dia ingin supaya yang dimuliakan itu Allah. Kemuliaan Allah dinyatakan. Kita mau kembali lagi ke Yohanes tadi ya. Ayat yang ke-14, karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Yesus mengatakan ini kepada siapa? Kepada murid-muridnya ya. Rupanya Yesus tidak hanya mengajar kepada Marta dan Maria tentang iman mereka yang diuji, tetapi juga kepada para murid yang menyertai Yesus di dalam pelayanannya. Yesus tahu waktu yang terbaik di mana melalui kematian Lazarus kemuliaan Allah dinyatakan dan akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Ada kalanya kita mengalami penundaan atau percepatan menurut kita sendiri. Nah, iman kita tentang percaya itu diuji dalam dimensi ruang dan waktu. Tetapi Tuhan tidak terbatas. Nah, masihkah kita meragukan Tuhan? Ya. Mari kita bawa doa-doa kita dengan penyerahan total Bapak Ibu sekalian ya. Dengan penyerahan penuh.
yakin, percaya. Percaya, tidak cuma di mulut, tapi di dalam pikiran dan hati kita. Bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Biarkan Allah mengerjakan agendanya, pekerjaannya di dalam kehidupan kita, di dalam waktunya yang terbaik. Kalau saat ini kita masih ada banyak komplain, mengapa Tuhan, coba Tuhan, andai saja engkau begini dan begitu. Mari saat ini kita berdiam diri, kita berserah, kita membiarkan Tuhan bekerja di atas kemampuan kita, di atas rencana dan ekspektasi kita. Maka akan ada kemuliaan-kemuliaan Allah dinyatakan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kita mau melihat kemuliaan Allah dinyatakan, mari kita berserah. Mungkin selama ini yang menjadi kendala itu kekerasan hati kita. Tidak mau sungguh-sungguh berserah. Kita berharap dengan ekspektasi-ekspektasi kita melebihi rasa percaya kita kepada Tuhan. Sekali lagi hari ini mari kita rendahkan hati kita di hadapan Allah. Dan membiarkan Dia mengerjakan agendanya di dalam waktunya yang terbaik. Ini ujian iman tidak hanya untuk Marta Maria, tetapi juga untuk murid-murid Yesus pada waktu itu. Dan berlaku untuk kita murid-muridnya Dia yang sekarang. Poin yang terakhir dari kisah Lazarus ini ialah dari kematian kepada kemuliaan. Penderitaan membawa kita melihat kemuliaan Tuhan. Ya, Yesus berfokus pada kerajaan Allah. Ia tidak pernah membesarkan namanya sendiri, Bapak Ibu. Kalau kita melihat beberapa bagian dalam Alkitab, Yesus malah menyuruh orang yang disembuhkan atau orang yang dibebaskan, dibangkitkan itu untuk nggak ngomong ya, untuk nggak cerita-cerita gitu. Yesus bilang kepadanya untuk tidak menceritakan hal ini kepada siapapun. Tetapi siapa yang bisa tahan? Ya, sudah dibebaskan, sudah disembuhkan, sudah diberkati. Siapa yang tahan untuk berdiam diri? Pasti kita akan ngomong, ya, kita akan keluar-keluar. Joshua dapat beasiswa apa enggak luar biasa senengnya. Betul ya? Langsung kesaksian. Bapak ibunya langsung kesaksian. Pak Ferry diberkati usahanya tiba-tiba dapat klien. Langsung kesaksian. Kita enggak bisa menahan rasa syukur, rasa sukacita itu. Padahal sebelumnya kita menderita, betul ya. Dalam penderitaan kita berharap pada sumber. Terlepas dari penderitaan kita bersaksi. Supaya kemuliaan Allah semakin tersebar luas, semakin dinyatakan banyak orang percaya kepada Tuhan. Itu misi Yesus tentang kerajaan Allah. Dan ini kita mau terus setia ya. Beberapa minggu lalu Bapak Wakil Gembala sudah membawa firman ya tentang bersaksi. Memberitakan firman itu bukan tugas pendeta saja. Bukan. Pemberita-pemberita Injil. Kita semua sudah diselamatkan ini. Kita beritakan Injil. Baik atau tidak baik waktunya. Siap atau tidak siap. Aduh, jangan-jangan aku belum nyiap no firman Tuhan. Tiba-tiba pembicaranya enggak datang terus ditunjuk gitu ya. Tolong ya Ibu Evelyn, tolong ganti ini tiba-tiba pembicaranya berhalangan. Aduh maaf enggak siap. Karena itu kita harus siap, sedia saat teduh setiap hari baca firman. Setiap hari, sehingga dimanapun kita berada. Kita ingat dan kita bisa bagikan firman itu. Aku enggak sekolah teologi, itu pelengkap Bapak Ibu. Apalagi sekarang, betul ya Ko Erik ya, Om Ferry, kita bisa cari ya. Kita bisa cari sumber-sumber untuk memperlengkapi khotbah-khotbah. Contohnya latar belakang ini ya dari Betania ke lokasi Yesus itu ditempuh berapa mil, berapa jam. Itu kan enggak ditulis di Alkitab. Tetapi itu kita bisa cari, itu namanya pelengkap. Tetapi inti dari kehidupan pemberita Injil itu adalah hubungan
pribadi dengan Injil itu sendiri, dengan kabar baik itu sendiri. Siapa lagi kalau bukan Yesus? Siapa pemberita-pemberita Injil itu? Siapa? Pendeta? Tidak hanya pendeta, kita semua. Oleh karena itu mari kita selalu berhubungan dengan Yesus. Ya, lewat doa, lewat baca firman, direnungkan. Firman Tuhan tidak sekedar dibaca, tapi direnungkan dan dilakukan. Itulah pemberita-pemberita Injil. Baik tidak baik waktunya, kita pun siap sedia dimanapun. Kapan hari Ko Erik juga sempat bilang kalau bisa itu dihafalin juga ya kan, ada ayat hafalan itu sangat-sangat membantu. Oleh karena itu kenapa dari sekolah minggu ini kami ajarin juga ayo ada ayat hafalan. Ya, sebulan satu aja. Jadi diulang-ulang terus setiap minggu itu ya ayat hafalannya itu. Tapi anak-anak ini luar biasa loh, mereka bisa hafal. Ya, sampai Philip itu protes, "Ma, ayat hafalannya kok ini lagi?" Iya, itu kayak kita ngunyah itu sampai lembut. Sampai kita bisa merasakannya. Kita tutup mata, kita merasakan, kita sudah tahu, oh ini rawon, ini soto. Ya, karena kita benar-benar mengunyah, kita rasakan firman itu, kita hidupi. Mau menjadi pemberita Injil, menjadi saksi tentang kemuliaan Allah, ya itu seperti apa ya, memang perasaan senang yang sudah nggak bisa dibendung ya, kita ingin cerita-cerita. Saya masih ingat waktu saya hamil, entah hamil Philip, hamil Jethro, itu waktu tahu positif itu langsung semua keluarga dikabarin gitu. Karena tidak dapat membendung rasa senang. Kalau kita sudah dilepaskan Yesus dari penderitaan, kita terlepas dari masalah-masalah hidup kita. Kita senang, kita bahagia. Jangan berhenti sampai situ. Bersaksi, ya. Jadilah saksi Kristus. Dalam Yohanes 12 ayat 9 sampai 11 kita mau lihat. Yohanes 12 ya, ayat 9 sampai 11. Ini sampai mau dibunuh ini Lazarus ini. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Kesaksian tentang Lazarus dibangkitkan membuat banyak orang Yahudi mengikut mereka, mengikut Yesus dan ajaran Yesus. Nah ini ya, kesaksian tentang kemuliaan Tuhan akan membawa orang-orang yang belum percaya ini kepada Yesus. Lazarus ini luar biasa ya, dia sudah mati, dibangkitkan, mau dibunuh juga. Tapi saya percaya Lazarus ini enggak takut mati sudahan. Ya, karena dia sudah mengalami kebangkitan itu sendiri, dia bertemu dengan Yesus sang sumber. Andai kata misalnya ini kan cuman bayangin aja ya. Dikejar-kejar untuk dibunuh itu Lazarus sudah enggak takut mati. Ya. Sudah ngalamin kematian, dia sudah ketemu dengan Yesus sang sumber kebangkitan itu sendiri. Biarlah hari ini pemahaman kita tentang penderitaan dan kematian ini kita lihat lagi bukan dengan ketakutan ya Bapak Ibu ya. Tetapi dengan satu keyakinan bahwa Yesuslah sumber kebangkitan dan hidup. Kalau kita mengalami kesedihan, penderitaan, kita datang pada Yesus. Menyadari bahwa waktu Tuhan itu adalah yang terbaik. Bagian yang terakhir ini kita mau bawa ya. Next slide. Mundur dulu, maaf. Nah, yuk ini, dalam penderitaan ya seperti yang dialami oleh Marta dan Maria,
Mari kita tetap memandang Allah. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah. Karena waktunya nggak pernah terlambat. Tetaplah setia, tetap berharap. Ada doa-doa yang belum dijawab, sakit-sakit yang belum disembuhkan, penderitaan-penderitaan yang masih dialami, tetaplah berharap ya. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Dan ketika kita dilepaskan dari penderitaan, mari kita bersaksi. Ya, kita memberitakan kabar baik bahwa Ia adalah Allah yang berkuasa. Di dalam Yesus ada keselamatan. Dia jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus. Next. Dan kematian kita kelak akan membawa kita pada kemuliaan yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Tetaplah kita setia sampai akhir Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Kita mengambil saat teduh sejenak ya. Mari para pemain musik, para WL singers boleh maju bersama dengan saya. Mari kita mengambil saat teduh sejenak Bapak Ibu. Kita mau merenungkan. Adakah ekspektasi harapan kita yang membuat kita merasa bahwa kita bisa melebihi Tuhan? Kita mulai lupa bahwa Yesus itu adalah sumber. Kita merasa waktu kita itu yang paling benar. Ataupun kita merasa bahwa penderitaanku kok enggak selesai-selesai ya Tuhan. Saat inilah kita datang dengan kerendahan hati, dan ucapkan dengan kesadaran, Tuhan ini aku mau Engkau pakai, aku mau kehendak-Mu, agendamu yang terjadi dalam kehidupanku. Aku mau meletakkan segala ekspektasiku, harapanku, kekuatanku di bawah kaki Tuhan. Karena Engkaulah Sang Mesias, Engkau Allah, terlebih Engkau sumber kebangkitan dan hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami berharap berserah kepada Tuhan. Biarlah rencana-Mu yang terjadi, bukan rencana kami. Setiap kerinduan kami taruh di bawah kaki Tuhan. Terjadilah sesuai dengan kehendak dan waktu-Mu yang terbaik. Kami mau percaya, kami mau berserah, kami mau setia, dan kami mau bersaksi sampai akhir kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah kami sebagai komunitas jemaat Tuhan, kami mau saling mengingatkan, kami mau saling mendoakan, kami mau saling menguatkan. Dan kami menjadi jemaat-jemaat yang dewasa rohani. Kami jemaat-jemaat yang kuat, yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran sesat, yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh kesulitan-kesulitan akhir zaman. Karena kami berpegang pada Engkau, Sang pokok anggur, Sang sumber kebangkitan dan hidup. Engkau jalan dan kebenaran sejati. Terima kasih Tuhan. Kami mau pegang ini menjadi pemahaman pengertian yang penuh dalam hidup kami. Bekerjalah ya Roh Kudus. Semuanya kembali untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita terima berkat Tuhan, kita angkat kedua belah tangan kita. Engkau yang ada bersama-sama dengan kami Tuhan dan memberkati setiap kami umat Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, saudaraku, pulanglah dan bawalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa. Bawalah cinta dari putranya Tuhan Yesus Kristus dan pemeliharaan, perlindungan, pertolongan, tuntunan, pengingatan akan setiap firman yang datangnya dari Roh Kudus menyertai setiap kita mulai hari ini sampai Tuhan datang kedua kali. Jadilah terang, jadilah berkat, jadilah garam bagi sekelilingmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.